Nggak ada nih. Ada A, Naura A, Fahli A, Teguh A. Oke. Baik, kita bahas jawabannya. Kenapa A? Jadi dua vektor gaya masing-masing besarnya 10 Newton dan 4 Newton. Bukannya nggak kelihatan. Oke, ya anggaplah ya ini 10, sini 4. Besar resultan kedua vektor tersebut yang tidak mungkin. Nah, kalau dia vektornya maksimal, itu kan dia vektornya searah ya. Berarti ini 10, sini 4. Dijumlah hasilnya jadi 14. Nah, ini yang paling besar nih. Yang paling minimum itu yang berlawanan. Jadi kalau misalnya ke kanan 10, ke kiri 4, berarti hasilnya adalah 6. Ya, jadi ini maksimum, ini minimum. Di tengah-tengahnya bisa. Nah, berarti yang tidak mungkin adalah yang di luar ini. Ya, jadi begini. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, itu jawabannya. Baik, kita tambah halaman yang kedua. Balok digantung dengan tali. Resultan gaya tarik yang dialami balok adalah dibilang saling tegak lurus. Oke, bentar kayaknya kalau pakai ini saya perlu latihan lagi. Saya pakai papan tulis biasa aja dulu deh. Baik, silakan di close whiteboard-nya. Nanti kita explore lagi. Oh, bentar. Ini yang les kemarin belum saya hapus. Oke. Yang kedua, balok digantung dengan tali sebagai berikut. Dia bilang ini saling tegak lurus, berarti di sini 90 derajat ya. Nah, kalau resultan berarti pakai apa persamaannya? Yang akar itu. Ingat. F1 kuadrat, F2 kuadrat, tambah 2 F1, F2 cos theta. Nah. Oke, lanjut. Oke. Oke, ini gayanya F1, F2, terus sudutnya tegak lurus 90 derajat. Nah, ingat ya, kalau cos 90, nilainya adalah 0. Nah, jadi rumus yang dipakai akan berubah jadi Pitagoras. Nah, ini akar 30 kuadrat, 40 kuadrat. Nah, jawabannya berapa? Langsung jawaban, Pak. Ini triple Pitagoras ya, 3, 4, 5. 900 sama 1600. 900 sama 1600, Pak. Ya, dijumlah jadi 2500. Akar nah, akar dari 2500. 2500 50. 50, Pak. 50 ya. Jadi 50. akar 2500 sama dengan 50. Nah, ini triple Pitagoras nih.
3, 4, 5. Ya, tapi kelipatan 10, 30, 40, 50. Triple Pythagoras juga bisa kelipatan 2, 6, 8, 10. Seperti itu. Itu akan sering keluar nih. Jadi ingat-ingat ya, Triple Pythagoras bisa kelipatan. Mungkin ada yang belum tahu, Triple Pythagoras apa sih? Dia adalah sisi-sisi yang kalau kita pakai aturan Pythagoras, angka yang didapat itu, ini aturan Pythagoras ya. Ya, kalau kita pakai aturan Pythagoras, angka yang didapat adalah bulat. Itu namanya triple Pythagoras. 3, 4, 5, terus 5, 12, 13, ini juga bisa. Terus, apa lagi ya? 10, 8, 6. Ya, berapa? Berapa tuh? 10, 8, 6. Oh, itu triple Pythagoras ini sama aja, 3, 4, 5. Ya, tapi nanti kamu bisa cek lagi di internet. Ya, jadi jawabannya adalah 50. Tolong bantu saya, 50 itu arahnya kemana sih? Kalau dilihat dari gayanya ini. Iya. Kemana? Oke, baik. Ada yang izin off cam, silakan Fadli. Nah, ini kan yang satu narik ke kiri atas, yang satu ke kanan atas. Berarti untuk resultannya di sini ya. Ini resultannya sebesar 50. Nah, tapi sekarang pertanyaannya nih. Resultannya ke atas, tapi kenapa ini baloknya nggak bergerak, nggak terbang gitu ke atas? Karena apa? Baloknya nggak terbang, padahal resultannya ke atas nih. Karena F1 sama F2-nya berlawanan. Karena apa? F1 dan F2-nya berlawanan arah. Berlawanan arah. Itu kan berlawanan arahnya kiri kanan. Ini kalau sudah diresultankan jadinya ke atas ya. Nah, dia nggak terbang karena ada gaya lain yang melawan. Gaya apa? Ya, tadi Raffa ya yang jawab ya. Yang ngasih pendapat. Oke. Gaya Gayu gimana? gravitasi mungkin. Ya, gimana? Tadi siapa? Dava ya? Iya Pak, Ya, gaya apa? mungkin gravitasi. Gaya gravitasi ya, atau gaya berat. Ini gaya berat nih. Bisa juga disebut berat aja, gaya berat. Yang besarnya seharusnya sama ya, 50 Newton juga. Nah, ini kan 50 Newton, 50 Newton. Nah, karena dia sama beratnya, jadinya ya itu, nggak terbang. Atas sama dengan yang ke bawah. Nah, ini akan keluar nanti di kelas 2, kesetimbangan. Baik, ada pertanyaan yang ini? Jika tidak ada, kita lanjut. Nomor 3. Seorang berjalan ke timur sejauh 80 meter, kemudian berbelok dan berjalan sejauh 60 meter. Arah perpindahan orang tersebut adalah, wah, ada sudutnya nih. Kita gambar dulu ya, kalau vektor itu sebaiknya digambar. Berjalan ke timur 80 meter, berarti 80, gambarnya dikira-kira, tapi kira-kiranya yang bagus. Jadi kalau ini 80, terus beloknya 60, berarti 60 nggak boleh lebih panjang nih garisnya. Oke, belok jalan ke timur sejauh 80. Kenapa timur saya gambar ke kanan? Kita ngelihatnya dari atas ya. Kayak buka aja Google Map misalnya. Kalau Google Map timur itu ke kanan. Atas itu selatan. Nah, terus berarti ini saya geser sedikit. Jadi dia ke timur, terus belok ke selatan. Selatan, oh selatan ke ini ya. Ini utara, ini selatan.
Belok ke selatan sejauh 60 meter. Arah perpindahan orang tersebut adalah, perpindahan itu dari awal sampai akhir. Ini perpindahan ya. Ini karena dia timur terus ke selatan, berarti di sini bisa kita tulis 90 derajat. Nah, ini berapa arahnya? Ini ditanya arah ya. Arah sudut ini berapa? Nah, kayak ada yang bisa jawab pakai apa? Kita Tan desa, Pak. ya, kita pakai tangan ya. Betul. Tadi siapa yang jawab? Saya, Pak. Teguh, bagus. Kita pakai tangan sama dengan desa. Depan bagi samping. Depannya yang mana, Teguh? 60. 60. Sampingnya yang 80. 60. Nah, kalau kita cari seperti gini, 60/80. Atau 3/4. Nah, tangan theta yang hasilnya 3/4 adalah, kita pakai ini ya. Berapa nih? 37, Pak. 37, betul. Aduh, Baik, 37 derajat. Bagus, Teguh keren nih. 37 derajat yang mana tapi nih? ke arah selatan. Dari Dari timur. timur ke selatan. Iya, benar Zara, dari timur ke selatan. Dari timur ke selatan. Ya. Jadi kalau di menunjukkan arah itu kita harus jelas dulu patokannya dari mana ke mana. Kalau dari selatan ke timur, berarti nanti kayak gini nih. Dari selatan ke timur. Nah, ini 37 di sini. Ini yang E. Seperti ini. Nah, ini 37. Berarti bisa juga dinyatakan nih, yang ini sebagai apa? Kalau arahnya begini. 53 derajat dari selatan ke timur. Ya, tapi kalau di sini kasusnya 37 derajat dari timur ke selatan. Baik, ada pertanyaan yang ini? Tidak ada. Alhamdulillah, kalau tidak ada berarti ngerti semua nih ya, mudah-mudahan. Oke, kita lanjut. Balok ditarik dengan dua gaya sama besarnya. Oh iya, nanti nih catatannya saya masukkan ke E8. Kamu bisa lihat lagi nanti ya. Saya jadikan assignment, tapi assignment-nya itu cukup kamu buka aja. Balok ditarik dengan dua gaya sama besarnya, yaitu 10 Newton. Dengan sudut ini, besar dan arah resultan. Oke, ada yang sudah menjawab? Jawaban kamu apa? Boleh share di kolom chat secara private. Silakan ketik jawabannya A, B, C, D, E-nya. Gini dulu ya. Oke. Besar dan arah resultan gaya tersebut. Oke, 15 yang menjawab dan mayoritas jawabannya adalah B. Kita cek apakah benar B. Dari resultannya dulu. Langsung masukin angka boleh ya. Jangan deh, saya tulis ulang biar kamu terbiasa. Vektor 1 kuadrat, vektor 2 kuadrat, tambah 2F1, F2, cos theta. Masukin angkanya. Ini tadi 10 ya, sama ya. Berarti 10 kuadrat tambah 2 kali 10 kali 10. Sudutnya cos 60 derajat. Nah, cos 60 nilainya sama dengan setengah. Oke, ini 100, 100, 200 kali setengah. Jadi jawabannya adalah akar 300. Nah, kita bentuk 300 jadi seperti ini. Tadi kan jawabannya B ya. Nah, cara membentuknya itu, kita ubah satu bilangan ini jadi perkalian antara dua bilangan
yang salah satunya bisa diakarkan langsung. Ya, sini 3, iya betul. 100 kali 3, yang bisa diakarkan langsung 100 kali 3. Nah, ini bisa diakarkan, ini enggak ya. Akar dari 100 itu 10. 3 dibiarin, jadinya begini resultannya. 10 akar 3. Nah, tapi jawabannya masih ada 2 nih. Sekarang arahnya. Arahnya, wah, kita harus cari ini dulu nih, pakai metode urai. Ya, masih ingat metode urai kemarin? Kita jabarkan sini ke arah ini F1X. Ini F2X. Maaf, F1 ini yang X, ini yang Y. Nah, kalau F2 ini udah mendatar, jadi kita bisa langsung sebut ini F2X. Baik, kita urai ya. Kita urai sumbu X. Berarti, Y dulu deh. F1Y, berarti F1 kali apa? Sin apa cos? Cos. Kali cos. Oke, cos 60 derajat. Jadinya 10 kali setengah. Dapat 5. Oke, F2Y-nya 0, karena dia horizontal. Kalau yang horizontal tidak punya komponen vertikal. Oke, sekarang komponen X. F1X. Berarti F1. Maaf, kebalik ya. Ini kalau cos pakainya X. Ini juga. Ya, ini 10 ya. Nah, yang ini Y. Kalau Y pakai sin 60. Jadinya 10 dikali setengah akar 3. Jadi dapat 5 akar 3. Nah, yang F2Y-nya 0 ya. Nah, kalau sudah dapat urainya, kita jumlah semua. Jadi yang ini 10 tambah 5, 15. Yang komponen Y-nya 5 akar 3 tambah 0, 5 akar 3. Terus cari arahnya. Arahnya berarti pakai tan pangkatnya 1, arcus tan RY per RX. Nah, dapat nilainya sama dengan 5 akar 3 per 15. Nah, berarti tangan berapa yang hasilnya 1/3 akar 3? Ya, lihat lagi sudut istimewanya. Tangan berapa yang hasilnya 1/3 akar 3? 30. Betul, 30 derajat. Ayo, yang lain jangan kalah sama Teguh. Kita bareng-bareng belajar sini ya. 30 derajat jawabannya. Dia, berarti kalau kita gambar pakai ini, jejer genjang. Resultannya itu di sini. Dengan sudut 30 derajat terhadap lantai. Ya, jawabannya B ya. Oke, ngomong-ngomong udah 6 menit lewat dari deadline, jadi yang belum ngumpulin masih bisa, tapi nanti ada penanda telat ya. Silakan, oh ya, jangan lupa daftar hadir diisi, passwordnya ada di kolom chat. Ada pertanyaan yang ini? Ayo jangan malu untuk bertanya, karena kalau Kenapa nggak pakai rumus persamaan F1 sama dengan F1 per sin sama dengan F2 sin B alfa sama dengan resultan sama dengan sin theta per sin theta. Gimana Teguh? F1 Yang per pakai apa namanya aturan persamaan yang F1 sama dengan sin B, F1 per sin beta sama dengan F2 per sin theta sama dengan resultan.
Bagus, bagus. Bisa begitu. Jadi ya, cuma saya khawatir ada yang belum tahu itu aturan sin untuk segitiga. Coba ya kita cek. Jadi pakai cara kamu bisa juga. Ya. Misal ini segitiganya ya, saya gambarkan ulang. Segitiganya kita gambar ulang itu bisa seperti ini jadinya. Di sini F2 ya, ini F1. Nah, ini kan sudut ininya ya. Terus ini sudut, kalau di sini 60 derajat, berarti ini nilainya 180 dikurang 60 ya. Nah, di aturan segitiga, dia berlaku seperti ini. Sisi yang menghadap ini berarti ini. Begini kan Teguh yang kamu maksud? Gini nggak? Atau sedikit beda? Sedikit beda. Sedikit beda, oke. Coba kita cari jawaban pakai ini ya. Jadi berlaku aturan ini. Kalau yang F2 berarti ini nih. Kalau ini 60, ini kita belum tahu sudutnya berapa. 60. Sini. Kita sebut sini beta deh. Oke. Jadi kita ambil dua ini misalnya. Masukin nilainya F1-nya tadi, F1-nya 10 ya. 10 per sin theta. Terus resultannya tadi nilainya 10 akar 3 per sin 180 kurang 60. Nah, kalau ada trigonometri seperti ini, sin 180 plus atau minus sudut, kita nilainya sama dengan sin theta. Oke. Contoh, sin 120 derajat itu sama dengan sin 180 dikurang 60, jadi sama dengan sin 60. Gini. Oke, balik ke sini. Nilainya kita kali silang, sin theta ini ke kanan, sisanya ke kiri. Jadi 10 dikali sin 60 per 10 akar 3 sama dengan sin theta. Jadi sin theta sama dengan, ini kita coret, sin 60 nilainya setengah akar 3, ini akar 3. Sehingga dapat jawabannya setengah. Sin theta hasilnya setengah, berarti nilai tetanya 120. Nah, sin yang hasilnya setengah. 30. Iya. 30 derajat. Jadi jawabannya bisa begitu ya. Kita pakai apa? Simbangan. Ini aturan segitiga. Sin. Jadi sisi dibagi sin tetanya, terus sama dengan sisi dibagi sin tetanya, sin sudutnya ya. Jadi kalau R berhubungan dengan sin ini, terus kalau yang F dengan sudut vektornya, F1. Ya, jadi jawabannya 30 derajat, dapat sama ya. Nah, ya boleh pakai cara yang ini, boleh juga pakai cara yang ini. Ya, kalau kita dari awal pakai urai, harusnya dari awal aja pakai urai, biar nanti dapat resultannya lebih gampang. Tinggal pakai Pythagoras.
gitu. Oke, ini adalah langkah cepatnya ya. Baik, semoga bisa dipahami yang ini. Nomor 4 ya. Ada berapa total nomornya? Ada 20 ya. 25 kok. 25. Mantap. Oke, 5. Dua vektor sama besar yaitu S meter. Resultan kedua vektor perpindahan tersebut juga S meter. Sudut antara kedua vektor tersebut adalah, baik, coba diketik jawaban kamu di kolom chat. Oke. Baik. Mayoritas menjawab E. Ya. Dua vektor perpindahan sama besar, resultannya sama besar S. Ya udah, kita masukkan aja ke persamaan. Dua vektor berarti A sama B ya. Nah, ini masukin ini S, terus nilai vektornya S juga. 2S cos theta. Akarnya kita pindahin ke kiri. Jadi S kuadrat. Ini S kuadrat sama S kuadrat, jadi 2S kuadrat. Ini juga 2S kuadrat cos theta. Yang ini pindahin ke kiri. Min 2S kuadrat ditambah S kuadrat. Sisanya kanan 2S kuadrat cos theta. Nah, ini negatif S kuadrat. Kita bisa coret S-nya. Jadi min 1 sama dengan 2 cos theta. Nah, cos theta nilainya minus setengah. Nah, loh, kok ada minus nilai sin kostan? Kalau dia minus, kita coba ya masukin ke kalkulator. Pas 20. Minus 0,5. Terus trigonometri, jawabannya 120 derajat. Ya, betul. Jawabannya yang E. Ya, mungkin kamu bingung. Dari mana itu 120? Kan yang saya tahu kalau cos setengah hasilnya 60. Kok ini negatif? Ya. Jadi jawabannya begini. Kalau di sini trigonometrinya udah nggak pakai segitiga lagi, tapi pakai ini. Nah, pakai segitiga ini. Jadi ini nilai R-nya, di sini Y-nya, di sini X-nya. Ini bisa diputar 360 derajat. Nah, atau kita sebut kuadran 1, kuadran 2, sini kuadran 3, sini kuadran 4. Nah, ingat lagi nilai sin itu adalah depan bagi miring, demi, atau Y per R. Kalau cos, X per R. Kalau tan, Y per X. Nah, perhatikan di sini. Di kuadran 1, kalau saya masukin angka di sini, salah di sini sudutnya, nilai Y-nya ini adalah positif. X-nya juga positif. Jadi nilai sin, cos, atau tan itu positif. Kalau ini selalu positif ya nilai R ya.
Nah, kalau di kuadran 2, nilai Y-nya, Y itu yang atas bawah ya, ini Y, sini X. Jadi ini masih positif, ini negatif X-nya. Kenapa? Karena X-nya ke kiri. Kiri, jadi negatif di sini. Nah, jadi mana yang negatif kalau X-nya negatif? Sin? Cos. Sin enggak ya, berarti cos jadi negatif nih karena X-nya negatif. Kalau tan? Negatif juga karena X-nya negatif. Nah, jadi kita bisa tulis di sini, di kuadran 1 semua positif. Di kuadran 2 cuma sin yang positif. Kuadran 3 tangen yang positif. Kuadran 4 cos yang positif. Kenapa tan yang positif? Kalau kita masukin sini, sudutnya, nah ini nilai X-nya negatif, nilai Y-nya juga negatif. Jadi kalau ini masukin negatif-negatif, jadi positif. Kalau cos-nya masukin negatif, X-nya, cos-nya negatif. Sin-nya juga negatif. Ya di sini cuma tangen yang positif. Kalau sini cuma cos yang positif. Nah, menghafalnya itu semua sin dikat tangan kosong. Semua sindikat tangan kosong. Nah, kembali lagi ke sini. 120. Kenapa 120? Tadi yang aturan yang saya dapat, yang saya kasih tahu di awal kan yang seperti ini ya. 180 plus minus theta itu sama dengan sin theta. Karena ini kalau minus, kalau misalnya 180 minus, ini kuadran 2 ya. Oh, sorry. Ini semua sindikat tangan kosong. Ini nggak selalu positif. Kalau misalnya ini kuadran 2, ya, kuadran 2, berarti dia positif. Nah, kalau di kuadran 3, negatif. Ya, intinya begitu. Jadi kalau misalnya, contoh ya, contoh. Contoh, nilai dari cos 210 derajat. Kita ubah dulu. Ini bentuknya jadi 180 plus 30 ya. Nah, yang kita ambil cuma 30-nya sekarang. Cos 30 derajat. Oh ya, ini plus minus tergantung kuadrannya ya. Oke. Cos 30 nilainya. Tapi dilihat lagi, ini kuadran berapa? 210. Kuadran, ada yang bisa jawab? Kuadran berapa kalau 210 derajat? 2. Kuadran 2. Kuadran 2. Kuadran 3. 3, iya, yang benar. Oke, ya. Jadi dari sini ke sini 90 derajat ya. Yang punya booster derajat lihat. Ini sini ke sini 90 derajat, ini ke sini dari awal ke sini 180. Ini 180, ke sini 270 derajat, ke sini 360 derajat. Ya, jadi ini masuk ke kuadran 3. Maka kalau kuadran 3 semua sindikat tangan kosong. Nah, berarti tan ini yang positif. Berarti nilai cos akan jadi negatif. Jadi min setengah akar 3. Gitu jenisnya ya. Oke. Kalau 120 kenapa gitu? Jadi kita masukin. Oh iya, tadi kan min-nya ini kita abaikan dulu. Kita abaikan dulu ya. Kita lihat setengahnya dulu. Cos yang hasilnya setengah itu 60 derajat. Cos theta yang hasilnya min setengah adalah 60 derajat. Berarti kita bisa tulis
Ini 180 plus minus 60. Melihat dari ini, dari setengahnya. Nah, sekarang plus apa minus? Karena di sini ada negatifnya, ya. Karena ada negatifnya, berarti kuadran berapa? Kalau plus, itu kuadran 3. Kalau minus, kuadran 2. Nah, ternyata jawabannya bisa dua-duanya. Bisa sudutnya 180 minus 60. Ya, hasilnya akan sama dengan cos 180 plus 60. Ya, jadi jawabannya tuh boleh 120 derajat, boleh juga 240 derajat. Nah, tapi jawaban 240 nggak ada di pilihan, jadi yang kita ambil 120. Baik. Contoh 1 dan 2 untuk trigonometri ya. Ini akan terpakai di matematika, jadi ya semoga bermanfaat. Gini mau mikir ya, oh 240 bisa sama kayak 120. Kita pikir gini. Pertanyaannya tadi kan 2 vektor ya. 2 vektor punya sudut 100, punya sudut tertentu lah ya. Oke, anggap di sini 2 vektor dengan sudut, tadi jawaban pertama adalah 120. Jadi ini vektor 1, vektor 2. 120 itu dari sini ke sini. Kalau 240, ini. Jadi sama ya, mau 120 atau 240, dia akan menjadi gambar yang sama, gambar vektor yang sama. Begitu. Oke, kita cukup lama ada di soal ini. Ada pertanyaan yang belum paham? Bapak, izin Ya. bertanya, Pak. Silakan Putra Anda. Saya udah paham kalau misalnya kayak penempatan sudut gitu ketika mau diterapin ke rumus. Cuma bedanya lambang theta sama alfa itu apa ya, Pak? Bedanya nggak ada. Kadang-kadang ada yang intinya sudut itu bisa dilambangkan alfa, beta, gamma, theta. Nggak masalah. Itu sebenarnya karena preferensi aja sih. Kalau saya lebih suka gambar sudut theta. Kalau alfa saya itu mirip huruf A kecil. Jadi kalau nanti saya tulis alfa, suka ketuker gitu. Ya, jadi nggak ada bedanya ya, cos alfa atau cos theta. Itu cuma menandakan dia sama-sama sudut, cuma mungkin yang satu sudut untuk vektor AB, yang satu sudut vektor BC. Gitu. Contoh begini, misalnya segitiga ini. Misalnya tegak lurus di sini. Kalau di sini saya tulis alfa, di sini nggak boleh saya tulis alfa lagi. Kecuali ini segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, berarti ini sama sudutnya. Sama-sama 45 derajat. Tapi kalau bukan sama kaki, harus dibedakan. Alfa, beta, atau alfa, theta. Gitu, Putra Anda. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Sama-sama. Baik. Ada pertanyaan lagi? Oh iya, ini semua tidak akan terkejar habis ya. Jadi nanti kita akan kolaborasi videonya. Saya akan kompilasi. Misalnya kelas kamu dapat nomor 1 sampai 8, kelas A dapat 9 sampai 18. Nah, nanti kelas B sisanya nanti saya kumpulin di satu gitu. Satu playlist YouTube. Ya. Baik, sudah semua ya. Ini kita lanjut. Nah, ini. Wah, ini agak ini nih. Nantang. Selisih vektor kecepatan bola sebelum dan sesudah terpantul.
Oke, kalau sebelum terpantul sudutnya begini, oh ya, saya sudah tampilkan di PowerPoint sekilas ya. Tapi untuk resultan itu penjumlahan. Jumlah kan rumusnya adalah tadi vektor 1, vektor 2, 2V1, V2 cos theta. Nah, kalau selisih, kita pakainya S ya, selisih. Ini V1 kuadrat ditambah negatif V2 kuadrat. Kuadratnya di sini. Nah, kalau kita buka kurungnya, rumus selisih akan jadi V1 kuadrat tambah V2 kuadrat kurang 2V1 V2 cos theta. Jadi perbedaannya apa dengan resultan? Cuma beda di itu ya. Rumusnya sama, cuma beda salah satu vektornya kamu buat jadi negatif. Nah, ini di sini ya beda ya. Ini positif, di sini negatif. Nah, kita masukkan nilainya ke sini. Sudutnya itu di sini nih. Berapa kira-kira? Kira-kira sih dihitung. Sini 30, ini 30. Kalau di total 60. 180. 120. Iya, Devano betul. 120. Jadi nilai selisihnya masukin. Ini 20 kuadrat ditambah 10 kuadrat dikurang 2 kali 20 kali 10. Ini yang satu ya. Yang dua. Cos 120. Nah, tadi cos 120 berapa? Setengah. 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 Iya. Jadi saya mau jawab juga tuh, tapi keduluan kayaknya. 400 ditambah 100 dikurang ini 2 kali 20 kali 10. Berapa ya? Berapa yuk? 40. 40 kali 10. 400. 100. Tadi cos 120 nilainya min setengah. Ya, jadi kita jumlahin. 500 ditambah 200. Jadinya akar 700. Kita buat bentuknya jadi ini. Yang mana yang betul? 10 akar 7. 10 akar 7. Gitu. Oke, jawabannya E. Baik, sampai sini ada pertanyaan untuk selisih vektor. Nggak jauh beda dengan resultan, cuma beda di tanda ininya aja, positif, negatif. Oke. Tidak ada pertanyaan? Kolom chat tidak ada yang bertanya, tolong chat hanya izin kita lihat semua. Ya, nanti saya juga ikutan. Oke, lanjut ke nomor 7. Nah, ini nomor 7, tolong tulis jawaban kamu di kolom chat A, B, C, D, E-nya. Dua buah vektor kecepatan, yang satu arahnya ke kiri, horizontal, yang satu ke kanan. Resultan kedua vektor tersebut adalah ya, oke, ini coba saya gambar ulang. Nah, ini kalau kita gambar ulang, sini. Nah, sudut antar vektornya berapa?
60 bukan? Bukan. 120, Pak. Iya, 120. Karena ini yang diambil. Atau kalau mau ngambil ini juga boleh nih. Kalau ini berapa? 240 derajat. 40. Boleh, hasilnya nanti sama. Oke, kita lihat pilihan jawabannya dominasi adalah B. Kita cek resultannya, masukin angkanya langsung aja ya, persamanya udah diulang-ulang tadi. 2 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 2 dalam kurung 2 kali 4 kali cos 120. 4 tambah 16 ditambah 16 cos 120 nilainya tadi berapa? Min setengah. Iya, Naura, betul. Min setengah. Naura mana mukanya? Background-nya doang. Oke, jadi ini 4 tambah 16, 20. 20 dikurang 8. Jadinya akar 12. Dalam bentuk ini, gimana? Bilangan yang bisa 4 kali di... 3. 2 akar 3. Iya, betul, Sarah. Jadi, ini bisa kita pecah jadi 4 dan 3 ya. 4 bisa diakar langsung. Jadi, resultannya adalah 2 akar 3. Ya, ini di materi matematika perkalian sekawan, kalau nggak salah di kelas 9 sudah belajar ya. Bukan deh. Iya, kelas 9 tentang akar. Harusnya sudah. Oke, itu jawabannya. 2 akar 3. Baik. Ada pertanyaan di sini? Kalau nggak ada, kita break dulu 5 menit ya. Kayaknya udah ada yang ngebul nih, kasihan. Kamu boleh coba juga kerjakan yang belum. Atau ada mau request, mau nomor berapa? Silakan. Nomor Dari 22, Pak. 22. Oke, Putranda request nomor 22. 3 vektor perpindahan seperti pada gambar. Jika setiap persegi luasnya 4 meter persegi, resultan vektor tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, ini dia bilang luas tiap persegi itu 4. Berarti kalau sisinya berapa? 2. 2. Nah, kamu udah dapat tuh. Untuk vektor satuannya adalah 2. Vektor satuan itu yang jarak satu kotaknya itu berapa? Oke, jawab ya. Belum 5 menit ya. Bentar. Silakan coba dulu. Ya, kalau satu kotak luasnya 4 meter persegi. Berarti ini adalah 2, sini 2. Berarti kalau S1 ini, kita pakai metode urai. Silakan kamu urai dulu. S1, X berapa, S1Y berapa, S2X berapa, S2Y berapa, S3 dan S3Y. Nah, kamu urai, lihat dari gambar aja. Jadi kalau X ini berapa kotak ke kanan, berapa kotak ke kiri. Ya, kiri kanannya dilihat ya. Silakan coba dulu. Saya izin ke belakang sebentar ya. Gantian.
Ngeng guys. Sebentar lagi Lupita mau ngeng guys. Oke. Gimana? Sudah dapat? Nah, oke. Kita bahas ya. Oke. Ini nggak pakai whiteboard yang tadi lagi ya, udah nggak kita pakai. Saya mesti kulik-kulik lagi. Baik, kita cek di sini. S1 yang ini. S1 itu kan dia harus ke kanan dulu nih. Ya. Ke kanan sebanyak berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali 2. Jawabannya 10 meter. Terus dia ke atas. 1, 2, 3, 4. 4 kali 2. Jadinya 8 meter. Ya, ke kanan dan ke atas. Dua-duanya positif. Ya. Sekarang kita lihat S2. S2 yang ini. Yang pertama dia ke kiri dulu. Vektornya. Vektor komponennya ya. Ini S2X. Ke kiri jadi negatif 2. Terus dia ke atas. Oh iya, ini saya tambahin positif negatifnya. Positif. Positif. Yang S2Y ke atas sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak. Jadinya positif 10. Ya. Satuannya saya nggak tulis untuk sekarang. Yang S3. S3 dia ke kanan dulu. S3 ke kanan sebanyak 1 kotak. Berarti 2. Positif 2. Terus dia ke bawah. Oke. Negatif 2. Iya, negatif 2. Nah, itu udah dapat semua komponennya X sama Y. Terus cari resultannya. Jumlah semua. 10 kurang 2 tambah 2. Jadinya 10. Untuk Y, jumlah juga. 8 tambah 10 kurang 2. Berapa nih? 16 ya? 16. Nah, cari resultan akhirnya pakai Pitagoras. X kuadrat tambah Y kuadrat. Berapa? 10 kuadrat 10 kuadrat tambah 16 16 kuadrat. kuadrat. Jawaban akhirnya? 100 sama 256. 100 tambah 256. 256. Akar 2 berapa? 100, ini 256. 100. Tambah 256. 2, ini 100, ini 256. Iya. Iya, Pak. Sebentar. Ini tadi benar nggak ya? 8. 8, 4 ya. 5. Iya Pak, udah sama Pak. Udah ya, udah cocok ya. Udah. Udah, oke. Berarti 356 ya. Jadi 10, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Saya nemunya koma Pak. Saya juga, Iya, Pak. Pak. Saya juga, Pak. 56. Ya, kunci jawabannya salah ya. Akar 356. Kalau menurut saya sih seharusnya dia pengennya itu ini 12 nih.
12 ini 16. Ya, kalau di sini 12 ini 16, nanti jawabannya 20 20. Karena dia triple Pythagoras 12 16 20. Triple Pythagoras dari 3 4 5. Ya, tapi nggak apa-apa untuk yang ini, berarti jawabannya F. Berapa jawabannya? 18,8. 356 di akar. 18,9 kalau mau dibuletin ya. Oh iya, Pak. Oke, jadi jawabannya F. Oke. Baik, kita masih ada 15 menit. Nomor berapa lagi yang mau dibahas? Silakan. 18, Pak. 18. Oke, tadi Putra Ande ya, sekarang Teguh yang request ya. 18. Di titik P terdapat dua vektor medan magnet, besarnya B1 dan B2. Oh, ini sih cuma masalah mencari sudutnya aja. Kalau udah dapat sudutnya, kamu tinggal masukin ke persamaan. Ya, 8 Tesla ini satuannya ya, satuan medan magnet 8 sama 5. Nah, ini tegak lurus 3 sama 5. Berarti sini berapa? Ayo, triple Pythagoras nih. 4, Pak. 4, Pak. Iya, betul Naura. Di sini 4 cm. Kalau sini 4 cm, sudut ini berapa? Ayo, segitiganya, segitiga triple Pythagoras ini. Yang ada 37, 53. 37 derajat ya, Pak? Betul sekali, 37 derajat. Jadi triple Pythagoras yang ini, yang 3, 4, 5, dia punya sudut yang menghadap sisi kecil, sudutnya juga kecil, 37. Yang menghadap sisi besar, sudutnya juga besar, 53. Nah, udah dapat 37. Sini 37. Ya udah, berarti sudut ini berapa? Berapa ya? Nggak usah dihitung sih, ini aja. Nanti kan ini dimasukin ke persamaan. 180 min 37. Nah, cari resultan. Tadi rumusnya apa? Udah sering diulang-ulang nih, B1 kuadrat. Ya, dalam sini boleh vektor apa aja ya. Boleh F, boleh huruf. Nah, yang dalam ini sudutnya ini. Masukkan angkanya. Tadi B1 8, ini 5. 2 kali 8 kali 5. Cos, ini kuadran berapa? Cos 180 min 37 itu sama dengan cos 37. Tapi ada plus atau minus nih, tergantung kuadrannya. Tadi ingat lagi, ini kuadran. Mana tadi kuadran? Nih. Tadi 180 kurang 37. Kuadran berapa? Empat, Pak. 4. Ini kan 180 segini. Kalau dikurang berarti ke arah mana? Sini dong. Gitu deh. Kalau kuadran 4, itu 360 dikurang sudut tertentu. Nah, itu kalau kuadran 4 ya. Atau langsung negatif aja kalau kuadran 4. Misalnya cos minus 60. Ini langsung kuadran 4 nih. Ya.
Jadi kalau dia nilainya segini, nah ini akan jadi tadi kuadran 2. Kuadran 2 positif apa negatif, Kos? Semua sindikat. Nah, 2 tuh. Berarti kalau kuadran 2 yang positif nilainya sin. Berarti kalau cos jadinya negatif karena kuadran 2. Jadi hasilnya cos 37. Semua ini bisa lihat dari segitiga ini. Sin demi cos sami. Berarti berapa? Dava? Cos 37. Bentar, Pak. 4/5, Pak. Ya, siapa Minus tuh? 4/5, Pak. Ya, minus 4/5 ya. 37-nya sendiri 4/5, tapi karena ada minusnya, jadi minus 4/5. Nah, di sini berarti jadi minus 4/5. Tidak deh, tinggal dimasukin. Angkanya udah masuk semua. 64 tambah 25 tambah ini. Ini, oh ya, ini bisa dicoret. Kita coret, seret. 2 kali 8 kali minus 4. Min 4. Kali 4, ya. Min 64. Ya, sehingga ini hilang. Jawabannya 25, 5 Tesla. Oke. Begitu deh untuk nomor 18. Ya, baik. Sudah berapa nomor kita bahas hari ini? Tadi terakhir nomor 7 ya. 7. 9 ya, Pak? 9 ya. Nomor 7 kita bahas nomor 22 sama 18. Ya, 9 nomor. Wah, lumayan ini. Baik, oke. Kita masih bisa satu lagi. Silakan. Maaf, sepertinya sampai sini dulu untuk hari ini. Ya, kita cukupkan. Sudah berapa nomor? 9 ya. Nah, itu masih ada 16 nomor lagi. Nah, itu akan saya bahas di kelas lain, 16 nomor. Dan akan saya kompilasi dari 3 kelas, jadi satu video pembahasan utuh untuk vektor. Baik, ada pertanyaan terkait pembelajaran hari ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Iman. Makasih, Pak. Ya. Coba